Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Teman-teman pemirsa yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya Ihsan Abdul Haq menyampaikan tentang refleksi surat Al-Furqan ayat 30. Teman-teman izin menyampaikan ada data yang cukup memprihatinkan tentang kondisi umat kita terhadap Al-Quran. Di Indonesia 60% masyarakat tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan 80% tidak memahami Al-Quran. Dan juga ada 75% pemuda Islam tidak tertarik berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan indikator alasan-alasannya, pertama tentang lebih disibukkan dengan gadget, kemudian ilmu lain, kemudian sehingga ilmu itu tidak bisa terfokus terhadap Al-Quran, bahkan melupakan isi-isi Al-Quran, lalu terwarnai dengan lingkungan yang buruk. Banyak indikator lain. Bahkan kita sebagai asatidzah hari ini dalam konteks dakwah, fasenya bukan lagi hanya untuk mentarifkan Al-Quran, justru bukan hanya menjelaskan isi Al-Quran, tapi harus mampu menghadirkan Al-Quran dalam solusi-solusi permasalahan umat. Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi, ada marhalah, ada tingkatan-tingkatan terhadap Al-Quran, sikap kita terhadap Al-Quran. Yang pertama tilawah, membaca. Tentu ini menjadi pokok atau bagaimana kita mampu untuk memahami Al-Quran kalau kita tidak membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu, kata Rasul SAW, pahalanya bukan hanya dinilai satu kalimat, tapi satu huruf menjadi 10 kebaikan. Luar biasa. Kemudian ada at-tafhim, ya, memahami Al-Quran. Ada lagi ta'ammun, mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian tadabbur, merenungi, sehingga biar kita mampu untuk sampai ke hati kita. Kemudian ada tada'u, ada kita menyampaikan isi-isi Al-Quran. Akan tetapi faktanya dari zaman ke zaman banyak kaum yang melalaikan Al-Quran. Terbukti dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30, yang artinya Rasul Nabi Muhammad berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Qala rabbi inni qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Mahjuro dalam bahasa Arab berasal dari kata hajaro, yang artinya meninggalkan, menjauhi, menghalangi, ataupun membelakangi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan tentang mahjuro adalah tidak mau mendengar dan mengimaninya, tidak mau mengamalkannya, tidak mau bertahkim kepadanya. Kemudian mengisyaratkan bahwa lingkungan ikut mempengaruhi jalan hidup seseorang. Allah lalu ingin menenangkan hati Nabi Muhammad bahwa setiap nabi dari masa lalu adalah sama. Al-Quran bukan hanya sekedar kata, bukan hanya sekedar huruf, bukan hanya sekedar lembaran, tapi lebih dari itu, Al-Quran mampu merubah diri kita. Tugas kita bukan hanya menyiarkan Al-Quran, tapi menghadirkan konteks Al-Quran menjadi solusi umat. Maka itu yang dimaksud adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam menyayangi seluruh alam. Di zaman Rasul, kalau kita melihat sejarah, Al-Quran itu sulit diterima. Bahkan menafikan Al-Quran, mencaci Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran hadir di tengah-tengah yang orang tidak mengenalinya. Ternyata Al-Quran bisa menghumaniskan atau justru menyejukkan karena isinya sangat menenangkan. Bahkan Al-Quran mampu menggerakkan orang sehingga menjadi lebih baik. Itulah kemujizatan Al-Quran. Mari
kita menginstal Al-Quran dalam diri kita agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang merintangi ayat-ayat Allah bisa menjadi solusi, karena kalamullah adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita, juga menyayangi kita. Ikhwatul iman, para pemirsa yang Allah muliakan, maka jangan sampai kita mengeksploitasi iman kita, mengeksploitasi diri kita karena kita jauh terhadap Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.